Halo semuanya, selamat datang di TIFKAS, podcast informatif Teknik Informatika Unpas. Saya Anin, saya akan menjadi host kalian di podcast kali ini. Oke, untuk podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kang Bima Hafid Prakoso. Ya, Kang, makasih. selamat datang Kang. Ya, makasih Teh Anin. Jadi beliau ini adalah Koordinator Wilayah Permikomnas Jabar Wilayah 5 2024. Dan kita akan ngobrol seru nih tentang peran dan perkembangan organisasi kemahasiswaan dan juga banyak lagi sih. Pada penasaran kan? Oke, yuk kita mulai aja. Oke, jadi untuk Kang Bima nih, apa sih pertama kali Akang tuh pas terjun ke organisasi itu apa sih pertama kali kayak motivasinya gitu? Pertama kali terjun ke sana. Oke. Jadi kalau motivasi kenapa saya ingin berorganisasi, awalnya tuh nggak ada kepikiran sebenarnya. Jujur aja saya nggak ada kepikiran untuk terjun ke organisasi gitu ya. Karena awalnya ya udah saya mikirnya mah ya udah kuliah weh gitu. Ya. Nah, terus kenapa saya mau ke organisasi? Karena yang pertama ketika melihat gitu ya, mungkin ada beberapa permasalahan yang ada di kampus dan juga permasalahan yang dimana setiap mahasiswa itu ternyata membutuhkan nih organisasi gitu, bahwa peran organisasi itu emang benar-benar dibutuhkan. Contoh kayak mungkin ada mahasiswa yang terkendala terkait DPP, ada yang terkendala lah terkait perkuliahan atau segala macam. Nah, itu memang peran organisasi itu memang benar-benar dibutuhin di situ. Nah, dari situlah mulai ada muncul ketertarikan nih. Wah, kayaknya enak ya gitu kalau kita bisa membantu orang banyak gitu. Dan bahkan saya sendiri pun yang pada awalnya juga butuh bantuan sebenarnya dari organisasi ini gitu. Makanya saya tertarik gitu sih awalnya mah. Jadi ketertarikan dari orang-orang gitu ya. Oke. Kalau Teh Anin sendiri ketertarikan organisasi juga? Iya, saya juga tertarik sama organisasi gara-gara teman juga sih. Iya, jadi kayak ikut-ikut aja gitu organisasi gitu. Oke, keren. Terus untuk proses perjalanannya aktif organisasi kampus sampai sekarang kepilih jadi koordinator wilayah Permikomnas Jabar tuh gimana? Untuk perjalanannya awalnya memang saya belum tahu ya, emang benar-benar kosong gitu tentang Permi itu apa sih gitu. Terus ketika mau masa-masa peralihan gitu ya dari Kahim Afrizal ke Kahim Nizar yang sekarang periode 2024-2025, mulailah di situ ada beberapa perkenalan lah dari Kahim sendiri gitu, yang dimana Kahim sendiri tuh memberitahu gitu bahwa ternyata informatika ini tuh sebenarnya ada aliansinya gitu, yang dimana aliansi ini tuh udah ranah nasional. Nah, dari situlah cerita akhirnya ada tawaran lah dan ada beberapa obrolan juga gitu, akhirnya tertarik dan awalnya nggak nyangka gitu kalau bakal jadi korwil gitu kan. Awalnya cuma pengen nyari tahu terus nyari pengalaman lah gitu di Permi kayak apa sih, kayaknya ranahnya lebih besar gitu sebenarnya Permikomnas. Akhirnya tertarik, diusunglah sama HMT Unpas gitu, mempercayakan dan memberikan amanah kepada saya sendiri agar mengajukan diri lah menjadi koordinator wilayah. Nah, disitulah saya yaudah mempersiapkan diri beberapa bulan setelah ketika musyawarah wilayah yang dilaksanakan di Tasik. Di situ setelah LPJ dan pemilihan korwil saya maju, dan saya alhamdulillahnya gitu dari himpunan yang ada di Jawa Barat, dari sekian banyak himpunan mempercayakan dan mengamanahkan kepada saya gitu untuk menjadi koordinator wilayah. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi keren ya. Jadi apa sih perjalanannya dari yang awalnya cuman himpunan atau organisasi biasa doang gitu bisa jadi ketua koordinator wilayah gitu ya guys. Keren banget sih, keren. Jadi untuk Akang nih, jadi apa ya, selama mimpin tuh program-program unggulan apa aja nih yang dilakukan Permikomnas Jabar tuh, ngapain aja nih? Untuk program kerja Permikomnas itu sebenarnya yang saya bawain ya periode saya itu ada 3 sebenarnya. Karena di Permikomnas sendiri itu untuk program unggulan atau program kerja yang wajib tuh bisa dikatakan hanya ada 2 sebenarnya. Ada 2. Ya, ada Rakerwil, rapat kerja wilayah setelah ketika korwil terpilih dan melaksanakan pelantikan. Yang kedua ada musyawarah wilayah. Nah, musyawarah wilayah ini LPJ akhir atau kalau di himpunan mah mubesnya gitu, dan juga pemilihan korwil yang baru. Nah, untuk proker unggulan atau proker yang lain itu sebenarnya mengikuti koordinator wilayah. Nah, makanya di sini tuh saya membawa 3 sebenarnya. Kenapa 3 ini? Yaitu yang pertama ada
proker yang saya amanahkan ke hubungan antar lembaga, yaitu divisi saya ada family gathering, lalu yang kedua ada festival IT yang dikembangkan oleh Litbang, yang ketiga ada pengabdian masyarakat yang dimana oleh Litbang lagi gitu. Nah kalau alasannya kenapa sih saya tuh sebenarnya bawa ini gitu ya, karena yang pertama tuh saya membawakan proker ini tuh karena sesuai aja gitu, saya kurang lebih di ada di tujuan dan juga asas Permikomnas sebenarnya, makanya saya membawakan proker tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Keren sih. Jadi menurut Akang tuh susah gak sih jadi koordinator wilayah tuh? Sebenarnya ya dibilang susah mah balik lagi ke diri masing-masing sih. Karena ketika kita ingin menjalankan sesuatu atau kita ingin menjalankan organisasi, yang pertama yang paling penting menurut saya cinta dulu gitu. Dulu. Karena kalau misal nih kita menjalankan sesuatu tapi karena paksaan atau mungkin cuma ikut-ikutan nih, nah itu juga pasti pas mau ngejalan juga kurang enak gitu. Kayak benar. Ada berat nih, apalagi Permikomnas atau himpunan-himpunan seperti contohnya HMTI Unpas ini kan organisasi ormawa ya, organisasi mahasiswa yang dimana organisasi ini tersebut di samping juga para mahasiswa juga berkuliah gitu. Nah yang dimana pasti waktunya akan terbagi nih. Nah itu ketika kita udah didasari nih, kita udah mencintai organisasi tersebut, untuk kedepannya juga pasti enak gitu. Mau ngejalan juga enteng. Jadi lancar ya. Kayak gitu, jadi enak. Jadi harus dibawa suka dulu gitu. Bawa suka, bawa enjoy gitu. Enjoy. Oke. Untuk tantangan yang paling sering dihadapi nih jadi memimpin organisasi itu apa sih? Tantangan yang harus dihadapi ya yang banyaknya tuh sebenarnya karena Permikomnas ini bentuknya aliansi ya, aliansi dari tiap himpunan yang dimana tiap himpunan ini tuh memiliki bisa dibilang budaya dan karakteristik mereka masing-masing gitu, yang dimana tidak bisa disamakan dan juga mereka udah turun temurunnya pun kenapa terbentuknya himpunan mereka pun alasannya berbeda-beda gitu. Makanya gimana caranya, sebenarnya tantangannya di situ sih, gimana caranya saya membawa aliansi Permikomnas ini tuh bisa menjadi satu tujuan. Jadi ketika sudah satu tujuan nih, mau kemanapun, ketika kita mau mengajak mereka ke arah yang lebih baik atau gimana juga pasti enteng gitu. Cuma memang tantangannya banyaknya di situ. Harus ya menyampingkan ego masing-masing lah. Gitu. Benar. Harus benar-benar ini. Jadi Akang tuh kayak harus kayak benar-benar nurunin ego gitu buat semuanya gitu. Ya buat semuanya, dan semuanya pun saya mengusahakan buat himpunan-himpunan pun bisa lebih mengerti lagi, dan juga bisa dibilang kalau tiap himpunan tuh mungkin ya masih banyak yang membawa budaya atau mungkin ego dari himpunan masing-masing gitu. Karena mereka merasa ketika di Permi kenapa gini gitu, sedangkan himpunan saya seperti ini kan, nggak bisa gitu, karena kita terdiri dari aliansi yang dimana banyak himpunan gitu yang tergabung. Benar-benar. Itu sih tantangannya sebenarnya. Sama jangan banding-bandingin ya. Ya itu. Oke. Aku mau nanya ya, pasti salah satu penting dalam organisasi kemahasiswaan tuh Kang, menurut Akang gitu. Tentang kelembagaan di kampus gitu ya. Tentang ormawa. Kepentingannya salah satunya. Kalau berbicara kepentingannya, sebenarnya organisasi mahasiswa itu penting selain itu mungkin bisa menjadi jembatan mahasiswa untuk mengembangkan soft skill mereka gitu. Di samping mereka kuliah gitu kan, mereka bisa mengembangkan semacam public speaking mereka, terus mengembangkan lagi terkait hal-hal yang memang tidak mereka dapatkan di bangku perkuliahan gitu yang secara umum. Cuma ketika mereka terjun ke organisasi, itu mungkin mereka banyak yang akan bisa dieksplor gitu. Contohnya kayak salah satu contoh gitu, mereka bisa tahu nih cara gimana sih ketika nanti kita bekerja, pasti kan ada tuh yang namanya ada atasan, ada segala macam. Nah itu di situ kan ada alur birokrasi gitu. Nah ketika kita udah memahami nih, ketika mungkin pas di himpunan atau di organisasi tersebut kita udah paham atau udah mengetahui alurnya harus gimana nih, kayak cara berbicaranya pun pasti harus beda gitu kan, harus formal. Nah ketika kita udah terbiasa, itu pun sebenarnya jadi salah satu nilai plus gitu. Dan yang kedua, kenapa penting adanya ormawa, karena ketika ormawa vakum atau tidak ada di kampus, sebenarnya ada pengaruhnya juga ke prodi sebenarnya ya. Kalau rekan-rekan mengetahui gitu, contohnya yang salah satunya akreditasi prodi pun itu bisa ditentukan juga, salah satu faktornya adalah ormawa.
Nah, ketika Ormawa tidak ada, itu otomatis akreditasi pun bisa turun dari kampus. Nah, dan juga kenapa pentingnya Ormawa ketika memang nantinya mahasiswa seperti yang saya pada awal tadi saya sebutkan gitu ya, mahasiswa itu membutuhkan bantuan dari himpunan, contoh kayak terkait ada kendala nih perkuliahan, ada kendala lagi terkait saya mah ada masalah nih kayak di perkuliahan kenapa gini-gini, atau mungkin ada nilai atau terkait kendala DPP yang memang jadi ya kehimpunan gitu. Nah itu jembatan atau yang ngumpulnya itu himpunan, yang dimana nanti udah dikumpulin nih sama organisasi atau himpunan, diserahkan kepada yang terkait seperti program studi segala macam, bahwa mahasiswa sekarang sedang ada masalah. Kan itu menurut saya lebih efektif ya gitu daripada mahasiswa harus maju satu-satu nih. Nah itu juga pasti akan lebih ribet lagi gitu, karena udah terkoordinir lah istilahnya teh gitu. Jadi himpunan tuh penting banget ya buat kita semua mahasiswa. Kalau lagi ada masalah tentang perkuliahan juga, nah benar sih, harus benar-benar ini himpunan. Tapi kalau untuk kayak ke mahasiswa tuh jaringan antar kampusnya bagaimana nih, cerita pengalaman Kang Bima tuh gimana? Jaringan antar kampus pas di Permi? Iya. Jaringan antar kampus ya awalnya emang jujur gitu pas saya awal-awal mau terjun ke Permi, karena bisa dibilang HMTIF Unpas juga kan sempat vakum gitu ya di Permi Komnas, dan pada akhirnya saya emang harus mulai lagi nih dari nol gitu di HMTIF Unpas, yang dimana saya mulai harus mengenali satu persatu nih kampus-kampus, kayak ini tuh kampus ini himpunannya tuh ini gitu segala macam, dengan mungkin proker mereka apa aja sih yang dilakuin sama himpunannya gitu kan, biar tahu juga perbandingan nih bahwa di HMTF tuh seperti ini. Nah itu juga jadi nilai plus sih, jadi kita juga bisa dibilang kayak studi banding walaupun secara tidak formal gitu ya. Kita tahu ketika ada masalah ini himpunan tersebut kayak gini. Nah siapa tahu suatu saat di himpunan kita juga ada masalah seperti itu atau kendala seperti itu, kita udah tahu nih penanggulannya seperti apa gitu. Nah itu juga jadi nilai plus juga gitu, dan juga kenapa pentingnya relasi gitu ya tiap himpunan khususnya, itu juga sih salah satunya gitu. Keren ya, jadi banyak relasinya, ya, jadi banyak pada relasi, tahu gitu ya banyak kenalan. Terus kan Akang pasti banyak nih program sama strategi yang digunain sama Akang sendiri. Apa tuh strategi sama apa sih, sama program-programnya tuh apa nih? Strategi dalam apa nih? Dalam keorganisasian, dalam mengolah dan mengembangkan organisasinya gitu. Nah untuk strategi, sebenarnya strategi saya salah satunya tuh kenapa saya itu tadi sih karena tantangan ya, khususnya karena tantangan, jadi saya harus mengatur nih gimana caranya tiap organisasi atau tiap lembaga ini tuh bisa benar-benar kita tuh satu arah satu tujuan gitu. Karena kalau kita masih masing-masing atau masih mementingkan ego masing-masing, sampai kapanpun juga pasti akan pro kontra gitu. Ya walaupun yang namanya dinamika organisasi itu pasti ada gitu. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang emang mereka selalu pro, ada yang ya kontra karena nggak suka segala macam, itu pasti ada gitu yang namanya dinamika organisasi. Cuma dinamika tersebut tuh tergantung kita gimana nyikapinya nih. Ketika kita menyikapinya dengan kita harus mencari solusi nih, kita harus mencari strategi gimana caranya, apa yang tujuan yang saya bawa gitu, yang ada di visi misi saya khususnya gitu kan, dan juga tujuan dari organisasi tersebut bisa tercapai gitu. Nah ya saya dengan cara yang pertama ini saya pahami dulu karakteristik dari tiap himpunannya. Saya kenali dulu tiap himpunannya, saya cari tahu nih apa aja sih sebenarnya permasalahan atau mungkin hal-hal yang udah pernah terjadi gitu, dan juga aspirasi-aspirasi dari mereka saya kumpulin. Nah baru disitulah kita cari jalan tengahnya. Nah kayak gitu sih kurang lebih cara saya mah. Karena sebenarnya kalau kita ingin menjalankan roda organisasi atau kita ingin menahkodai atau menjadi kepalanya lah di situ. Nah kita kan harus tahu dulu nih apa aja sih yang dibutuhkan oleh anggota, apa aja yang menjadi masalah dari tiap anggota. Nah itu benar-benar harus dicari dulu. Nanti ketika kedepannya itu udah enak sebenarnya, tinggal berjalan aja mengalir gitu. Oke, untuk pertanyaan ini nih, bagaimana sih bentuk kerjasama yang udah Akang jalanin gitu dengan beberapa bagai stakeholder yang lain?
di tingkat wilayah tuh gimana? Udah gimana menjalaninya? Ngejalanin kerjasama ya. Iya. Ya yang pertama ketika kita ingin menjalin kerjasama ya kita harus mengenali dulu gitu mereka. Kita harus mengenali, kita harus tahu dulu. Ketika kita udah kenal, kita udah dekat, nah itu mungkin nantinya mulai muncul lah gitu, kayak lebih gampang gitu jalan-jalannya. Atau mungkin kayak contoh ada beberapa stakeholder, kayak kan yang namanya kita ketika ingin membuat proker kan pasti butuh dana nih. Nah ketika saya juga ingin mencari dana tersebut kan pasti ada aja kayak sponsor, contoh kayak apa namanya, terkait perusahaan-perusahaan yang emang mau bekerja sama dengan kita. Nah itu kan kita harus dekati dulu, kita kenal, dan juga kita libatkan lah dengan Permi Komnas ini karena perusahaan atau instansi tersebut tuh masih ada kaitannya sama Permi nih. Ketika kita udah kenal, kita udah dekat, nah nantinya udah enak nih, nanti kedepannya kayak oh udah tahu, oh kayak gini. Nah makanya nanti ketika pendanaan segala macam udah lebih enak ya. Contohnya kayak gitu sih salah satunya, kayak gimana cara kita menjalin sama beberapa stakeholder gitu. Bahkan itu juga sama gitu, berlaku kepada tiap himpunan juga gitu, seperti itu. Tapi untuk sekarang udah terjalani belum yang stakeholder itu? Stakeholder udah mulai sih. Mulai. Kan kebetulan saya juga dilantiknya kan Januari ya. Ketika Januari, jadi saya juga udah mulai gerak lah gitu. Sampai detik ini pun saya juga udah mau mengunjungi dinas-dinas gitu, beberapa dinas terkait yang emang mau bekerja sama. Udah proses lah, sedang proses ya. Dari proses. Januari ya? Dari Januari setelah dilantik. Oke, untuk Kang Bima nih, aku mau nanya, kalau di organisasi Akang nih, Permi Komnas tuh ada anggotanya gak sih? Ada anggota teh sebenarnya. Permi Komnas itu kan karena bentuknya aliansi ya. Karena bentuknya aliansi, jadi anggotanya itu terdiri dari himpunan-himpunan. Nah himpunan itu anggota. Delegasi dari himpunan yang ada di wilayah kayak yang pakai kemeja ini namanya pengurus. Nah sama sebenarnya Permi Komnas sama himpunan tuh contoh kayak misal Permi Komnas itu kan beranggotanya berarti karena aliansi himpunan. Nah sedangkan himpunan berarti anggotanya mahasiswa. Nah kayak gitu sebenarnya. Cuma nggak, karena kita mencakupnya tuh bukan hanya mahasiswa tapi himpunannya, makanya anggotanya himpunan. Jadi gitu. Himpunannya sendiri anggotanya? Iya, anggotanya himpunan. Oke. Tapi untuk pengembangan anggotanya sendiri tuh gimana prosesnya? Pengembangan ini apa namanya? Oh kayak proses di Permi Komnasnya. Ya. Jadi dalam proses atau hal yang akan dilakukan untuk pengembangan anggota ya khususnya. Yang pertama emang saya tuh melakukan proker. Nah itu menjadi salah satu bentuk pengembangan. Jadi gini ya, bentuk pengembangan ya salah satunya. Karena sebenarnya tujuan Permi Komnas itu ya untuk mengembangkan mahasiswa juga sebenarnya. Mahasiswa yang ada di himpunan masing-masing. Kayak contoh kita mengembangkannya tuh dalam segi hal akademik. Nah Permi Komnas ini juga berperan aktif gitu dalam pengembangan hal tersebut. Lalu yang kedua dalam segi mengawal kebijakan pemerintah. Nah itu juga salah satu pengembangan juga gitu, agar kita menciptakan mahasiswa teknik informatika ini juga itu tuh kritis terkait kebijakan-kebijakan IT ya khususnya yang ada di pemerintah. Karena memang melihat kebijakan-kebijakan IT ini tuh banyak rancunya, dan juga kalau kita kaji ya khususnya di Permi saya kan ada Kastrat ya, kajian aksi strategis advokasi. Itu mengkaji tentang apa aja sih kebijakan-kebijakan yang masih rancu gitu sebenarnya di pemerintah. Nah itu salah satu pengembangan juga. Lalu yang ketiga untuk mengabdi atau bermanfaat di masyarakat. Nah seperti itu. Jadi makanya di Permi Komnas juga kan menganut asasnya Tridharma ya. Tridharma perguruan tinggi, yang pertama ada pembelajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Nah itu juga ada tuh di proker saya yang terakhir, pengabdian masyarakat, yang dimana saya pengennya tuh jangka panjang nanti jadi ada desa binaan Permi. Ya semoga aja itu segera terlaksana lah, insya Allah. Ya kurang lebih kayak gitu sih gimana saya proses mengembangkan anggota-anggota saya gitu, yang dimana aspirasi-aspirasi dari mereka pun saya dengarkan gitu. Yang dimana pasti dan kebanyakannya pasti dalam bidang akademik. Nah ini juga menjadi tiang dan juga mungkin jantungnya Permi Komnas sebenarnya. Karena memang akademik ini memang banyak yang ingin dilaksanakan gitu, entah dari kegiatan lomba akademik atau program-program semacam seminar akademik. Itu alhamdulillahnya banyak diminati sebenarnya di Permi Komnas ini gitu. Dan alhamdulillahnya
dari beberapa program studi informatika dan jurusan-jurusan terkait gitu ya, yang di Permikomnas ini. Alhamdulillahnya beberapa kali saya mengisi materi atau diundang di himpunannya gitu ya. Alhamdulillahnya dari pihak prodinya pun support gitu dengan adanya Permikomnas ini gitu, karena memang menurut mereka ini salah satu hal yang baik dan juga untuk mengembangkan lagi nih gitu, entah dari segi himpunan, kualitas mahasiswa dan juga prodi untuk kedepannya gitu, kurang lebih kayak gitu. Oh gitu guys. Iya. Jadi perkembangannya juga banyak ya. Iya, alhamdulillah banyak ya. Kayak apa ya istilahnya? Mungkin nggak tahu ya periode-periode sebelumnya gitu, karena memang tiap periode tuh mengembangkannya pasti dengan cara yang berbeda-beda gitu. Karena program kerja itu tergantung dengan apa? Kreativitas kita masing-masing gitu. Cuma selain itu, selain program kerja sebenarnya benar-benar harus diperhatiin ya. Karena kita harus bisa ngebedain gitu organisasi, karena kita tuh organisasi mahasiswa yang dimana proker yang kita buat tuh harus menghasilkan benefit atau ada tujuan nih, goals yang harus dicapai gitu. Jangan hanya cuma buat proker tapi nggak ada hasilnya, karena kita harus bedain nih bedanya organisasi dan juga IO gitu, karena kita tuh bukan IO atau event organizer. Jadi harus ada tujuannya, kayak oh program ini tujuannya apa sih, inputnya apa, outputnya apa, nah, kayak gitu. Jadi untuk Akang tuh kan mimpin juga kan. Jadi Akang tuh mimpin organisasi tuh butuh banyak waktu sama energi juga kan. Jadi apa ya, gimana sih Akang tuh nyimbangin keduanya gitu? Memanagenya ya. Memanage juga. Gampang sih sebenarnya. Ya bukan gampang juga sih. Harus dari dasar sebenarnya. Dasarnya karena kita harus mencintai dulu nih apa yang kita kerjakan, atau ini nggak cuma berlaku di organisasi ya sebenarnya. Apa yang mau kita kerjakan atau kita lakukan, kalau kita udah cinta, kita seneng ngelakuin juga nggak akan capek gitu. Ya contoh kayak sekarang kan saya berarti kegiatannya kan di organisasi sama kuliah. Karena saya emang suka dan ada keinginan kuliah di informatika, terus saya juga apa namanya suka berorganisasi ya. Saya jadi apa ya, ada rasa oh enak gitu, nyaman gini gitu, kayak ngejalanin juga nggak setengah-setengah atau oh enak berjalan aja gitu, sama dua-duanya jalan, kuliah terus organisasi juga jalan gitu ya. Karena itu, karena saya udah suka duluan gitu sama yang saya jalanin gitu, makanya jadi enteng, mau secapek apapun juga karena saya suka nggak akan kerasa gitu. Oh jadi Akang sendiri ada kemauan gitu. Betul. Makanya Akang tuh kayak suka-suka aja gitu, santai gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau Akang selama menjabat tuh ada pengalaman apa sih yang berkesan buat Akang? Selama menjabat yang berkesan, nggak dilupain, nggak bisa dilupain gitu? Sebenarnya yang nggak bisa saya lupain gitu ya, mungkin dalam segi kalau organisasi atau di Permikomnas ya khususnya gitu, saya banyak mengenal orang-orang baru. Saya banyak mengenal mungkin ketika saya melihat di himpunan saya sendiri, oh hal ini ternyata belum pernah saya temui gitu. Kayak apa ya, tiap saya keluar tuh pasti ada keunikannya masing-masing gitu dari mereka. Entah dari segi budaya mereka sendiri gitu, atau dari sikap mereka, atau dari segi apa ya, proker-proker atau apa gitu. Jadi saya mendapatkan banyak inspirasi gitu. Oh ternyata ini juga bisa nih diterapin gitu. Jadi pengalamannya sebenarnya lebih ke relasi dan juga bertemu orang-orang baru sih. Itu kayak senang banget itu, karena saya juga bisa mendapat ilmu dan juga explore lebih jauh gitu terkait organisasi, terkait akademik gitu. Sistem akademik di masing-masing kampus kan pasti beda. Saya juga mendapatkan pandangan, oh beda ya gini-gini, oh ternyata bisa nih kayak gini gitu. Jadi lebih enak aja gitu. Dan bahkan secara tugas pun saya kadang juga dapat inspirasi tuh, ya kan, kayak tukar pikiran, nanya kalian ada nggak kayak tugas gini gitu di kampus. Oh ada kayak gini oh dapat nih inspirasi, jadi bisa dikembangin kayak gitu. Itu sih yang emang saya nggak bisa lupain gitu ya, karena emang bermanfaat buat saya juga gitu. Gitu. Sama Akang waktu kepilih jadi ketua ini, itu berkesan banget gak buat Akang? Ketika saya kepilih jadi ketua, berkesan sih sebenarnya. Saya juga awalnya nggak nyangka gitu kan, ketika karena pas saya mencalonkan tuh bukan hanya saya sendiri sebenarnya. Ada bisa dibilang
ada juga yang mencalonkan dari himpunan lain gitu. Dan saya juga benar-benar ya udah gitu, saya ingin membawakan apa yang ingin saya bawa. Saya ingin memberikan apa sih untuk Permikomnas gitu. Dari himpunan saya naik ke Permikomnas ke skala wilayah, apa aja yang saya ingin berikan atau bentuk pengabdian saya gitu ya, saya orasikan, saya beritahukan ketika musul itu. Dan alhamdulillahnya tiap himpunan dan beberapa himpunan yang memang memilih, dan alhamdulillah suara saya yang tertinggi gitu ya, dan akhirnya terpilih. Ya itu saya juga nggak nyangka awalnya gitu, kayak oh alhamdulillah ya gitu, ternyata banyak yang percaya ke saya gitu, mempercayakan dan mengamanahkan ke saya gitu. Itu berkesan juga sih sebenarnya gitu. Dan juga gimana perjuangan dari himpunan dan juga mungkin bisa dibilang kakak-kakak yang ikut membantu saya atau menemani lah ketika muswil, itu juga sangat berkesan gitu. Karena mereka perjuangannya tuh nggak kecil lah gitu. Banyak yang emang diperjuangin gitu. Keren sih banget, keren banget. Terus Akang sendiri waktu pertama kepilih tuh Akang ada rasa kayak khawatir gak kalau organisasi Akang yang nanti Akang pimpin ini bakal gagal atau apa gitu? Sebenarnya kekhawatiran tuh pasti setiap orang punya ya, karena itu bagian dari perasaan juga gitu setiap manusia. Cuma yang saya alami ya, alhamdulillahnya gitu, yang saya alami, pernah saya di satu sisi saya sedang bingung ketika sudah terpilih. Mungkin dinamika awal organisasi saya itu terjadi di situ gitu, yang dimana terkait delegasi, kepengurusan segala macam mas ini. Cuma ya udah gitu, mau masalahnya kayak gimana, selagi kita menghadapi nih masalah tersebut, pasti ada jalan, pasti gitu mah pasti. Karena saya udah mengalami sendiri nih, saya awalnya ada ragu juga, aduh gimana ya ini belum beres-beres masalah ini gitu. Tapi ketika kita jalani, kita maju, kita nggak mundur atau kita nggak pergi atau menghindar sama sekali, justru itulah yang apa ya, pasti ada jalan di situ gitu. Ada jalan yang emang datang atau menemui kita, oh ini nih kamu tuh lewat sini gitu, ini jalannya gitu. Nah dari situlah kayak pasti ada jalan aja gitu, dimana ada semua masalah tuh pasti ada jalannya pasti, kan ada titik tengahnya juga kan. Makanya saran saya mah buat teman-teman yang pengen ke organisasi jangan khawatir gitu. Yang namanya khawatiran wajar ya, khawatiran wajar, cuma kalian gak usah takut itu. Setiap masalah pasti ada solusinya lah. Gitu. Pasti ada solusinya. Jadi nggak usah khawatir. Jangan khawatir guys. Tenang. Oke, ini pertanyaan terakhir sih buat Akang Bipa. Jadi apa sih harapan Kang Bima untuk perkembangan organisasi kemahasiswaan informatika di Jawa Barat ya di masa depan nanti? Saran saya atau harapan saya, saya itu berharap sebenarnya untuk rekan-rekan yang mungkin nantinya menonton ya video podcast Steve Unpas ini. Sebenarnya saran saya, karena tiap generasi itu kan udah beda-beda ya. Sekarang udah mau masuk ke Gen Alpha gitu, dimana masalah dari tiap lembaga ini sebenarnya hampir sama gitu. Mereka karena ada ketakutan tadi gitu, ketakutan kalau ikut organisasi teh gini gitu, organisasi gitu. Sebenarnya ketika kalian udah masuk ya saya jamin gitu, sebenarnya tidak semengerikan itu kok gitu. Karena ketika kalian berorganisasi, kalian bisa mendapatkan banyak lagi nih insight atau eksplorasi lebih dalam lagi terkait organisasi itu, terkait apa sih pentingnya kalian berorganisasi gitu nantinya untuk kedepannya, untuk diri kalian sendiri gitu ya khususnya. Karena ketika kalian berbicara organisasi, itu bukan organisasi yang memberikan kepada kalian gitu, tapi gimana caranya wadah tersebut, organisasi tersebut bisa kalian manfaatkan untuk mencari apa yang ingin kalian tuju gitu sebenarnya. Makanya pesan saya buat rekan-rekan dan harapan saya, harus siap menghadapi tantangan di era sekarang gitu. Karena kondisi lembaga pada saat ini gitu tidak bisa disamakan mungkin pada saat tahun-tahun sebelumnya atau periode-periode yang udah jauh gitu dari awal lembaga tersebut terbentuk. Karena kita juga harus berkembang gitu. Karena menurut saya organisasi itu dinamis, itu bisa berkembang, dan juga untuk treatment dan segala macamnya, cara berpikirnya pun harus berbeda gitu, mengikuti zaman.
Saya seperti itu, dan harapan saya semoga tiap himpunan dan juga tiap organisasi bisa menghadapi masalah tersebut, bisa menghadapi dinamika-dinamika tersebut lah, karena menurut saya banyak yang bercerita kepada saya juga mereka ngerasain berat gitu pada saat ini, karena organisasinya emang menghadapi tantangan yang emang mungkin belum pernah dihadapi oleh periode-periode sebelumnya. Kayak gitu sih. Harapan saya kalian tetap semangat aja gitu, karena itulah bagian dari dinamika organisasi sebenarnya gitu. Wow, keren banget dari Kang Bima ya guys. Ingat-ingat ya guys, jangan takut, nanti kalian pasti bisa menghadapin semuanya. Terus betul. Nanti juga jangan takut kalau mau ikut ke organisasian, karena betul. Pasti kalian tuh banyak benefit juga kalau ikut. Betul. Pokoknya kalian jangan takut sebelum mencoba. Kalau kalian takut. Cuma dengar dari kata orang lain nih, ya kalian nggak akan ngerasain gitu, nggak akan tahu. Kalian tahu makan cabai itu pedas kan? Ya karena kalian udah pernah nyobain sendiri gitu. Oh pedas ya gitu kan, ada rasanya. Kalau kalian nggak ngerasain sendiri itu pasti susah lah gitu. Kalian nggak tahu rasa sebenarnya kayak gimana, karena cuma ngedenger nih katanya gitu. Katanya mah gini gitu. Nah itu sih yang harus diubah mindsetnya lah mulai sekarang. Oke teman-teman, sebelum podcast ini ditutup, kita dari TIFKes akan melakukan simbolis dan akan memberikan plakat untuk Kang Bima selaku Korwi 5. Ya, Kang Bima silakan di. Oke, makasih banget ya Kang Bima udah datang di podcast ini. Saya juga terima kasih ke Teh Anin ya sama rekan-rekan udah diundang nih ke podcast Tif Unpas ini. Dan juga untuk yang pada nonton di podcast kali ini, makasih banget ya udah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian untuk podcast kali ini. Terima kasih semuanya.